Selamat datang di iBrain Indonesia. Di video kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang iBrain Indonesia, yaitu kami adalah alat pertukangan dan alat pertanian. Nah, dari sini saya ada beberapa frequently asked question. Bagaimana tren permintaan alat pertukangan di pasar saat ini? Apakah ada pergeseran preferensi konsumen terhadap alat yang lebih canggih atau ramah lingkungan? Sekarang begini, ketika kita ditunjukkan kita sebagai konsumen, maksudnya sebagai pengguna, ketika kita ditawarkan alat yang lebih canggih, tentu kita sangat tertarik dengan alat yang lebih canggih. Tetapi begini, apakah alat canggih itu pasti bisa menyelesaikan alat yang tradisional? Belum tentu, karena alat yang canggih itu kita bisa misal begini ya, alat teknik seperti itu ya. Alat teknik bisa menyelesaikan tugas lebih mudah dan tidak membuang banyak tenaga pada kita. Tetapi tidak bagusnya di mana di situ? Dia membutuhkan sumber daya energi yang lebih, gitu loh. Jadi misalnya ketika kita memotong besi, kan kalau di zaman dahulu kala kan memotong besi kan menggunakan gergaji besi ya. Kalau zaman sekarang menggunakan seperti cutting wheel, benar ya, cutting wheel dan alatnya ya. Cutting wheel dengan alatnya itu memerlukan daya energi. Ketika kamu di tempat di mana tidak ada daya energi, itu sangat susah untuk kamu. Jadi makanya alat yang canggih itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah alat tradisional. Tetapi alat tradisional itu bisa menyelesaikan masalah alat untuk alat canggih itu, tetapi lebih susah, gitu saja. Dan juga kalau kita berbicara ramah lingkungan, tentu kita iBrain Indonesia akan membuat produk yang ramah lingkungan ya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan inovasi alat pertukangan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar yang terus berkembang? Nah, ini yang paling susah untuk iBrain Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia itu adalah satu-satu negara yang memiliki orang berbudaya yang berbeda, mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, itu benar-benar harus bisa diterima oleh masyarakat. Dan juga kita harus mempelajari habit mereka, gitu loh. Habit mereka, misalnya, dia habitnya menyerok sekop itu seperti ini, gitu. Tapi di satu luar pulau yang lain itu seperti ini, gitu loh. Jadi kita itu bagaimana caranya kita itu bisa membuat barang ini bisa diterima, menjadi umum dan tidak asing, gitu loh. Itu yang susah buat kita untuk berinovasi. Tetapi tidak apa-apa. Justru kita iBrain Indonesia akan memperjuangkan cara membuat barang itu tidak asing dan bisa digunakan oleh orang-orang dan bisa membantu kehidupan mereka sehari-hari. Begitu. Bagaimana perusahaan menjaga standar kualitas dalam proses produksi alat pertukangan? Dan apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dan dapat diandalkan oleh para penggunanya? Nah, begini, setiap barang yang iBrain Indonesia produksikan, yang dibuat oleh iBrain Indonesia, itu selalu di quality control. Dalam arti, kalau kita berbicara mungkin tempat yang lain, itu quality control mungkin hanya dalam satu proses ya. Tetapi kalau kita itu bisa 5 proses, begitu. Sampai sebegitunya. Jadi, kita itu sangat berhati-hati dengan quality control, kenyataannya itu ketika tampaknya saja itu tidak oke, meskipun pada di akhir hari yang penting saya sebagai tukang ya saya bisa menggunakan dan penampakan saya tidak bermasalah, itu sangat berarti bagi kami. Karena kenapa? Karena kita mempercayai bahwa ketika penampakan tidak oke, berarti di mata konsumen atau dalam hati konsumen itu sudah mereka memiliki pikiran yang jadinya aneh, gitu loh. Jadi
Kalau penampakannya saja sudah tidak oke, apalagi kualitasnya, gitu loh. Jadi makanya kita selalu menjaga proses kualitas itu, di mana proses kualitas itu kita ada lebih dari satu dan juga sudah dilempar kemana-mana. Dalam arti lempar kemana-mana itu dalam sudah mengerti, dalam arti ketika apa yang harus diakhirkan, apa yang harus diokekan, begitu. Dengan semakin berkembangnya teknologi, apakah perusahaan Anda berencana untuk mengintegrasikan elemen-elemen digital, seperti alat pertukangan pintar atau aplikasi pendukung, untuk mempermudah penggunaan atau perawatan alat tersebut? Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang. Loh, mengapa kok iBrain Indonesia tetap masih alat pertukangan ya? Loh, kan ini kan alat pertukangan tradisional. Loh, kenapa? Kan sekarang kan ada alat teknik. Kenapa kok tidak berpindah ke situ? Oh, sekarang ada smart home digital. Nah, begini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong digital dan alat teknik itu memang mempermudah. Tetapi sekali lagi, alat tradisional bisa menyelesaikan semuanya, sedangkan yang smart yang digital itu tidak bisa menyelesaikan yang tradisional. Tapi dalam arti bukan berarti iBrain itu tetap harus tradisional selamanya, tidak. iBrain akan menerbitkan yang bisa digital dan seperti itu. Tetapi untuk sekarang yang kita sudah mempelajari itu tetap alat tradisional itu tetap nomor satu, dimana dalam arti smart, seperti sesuatu yang smart yang digital itu masih belum maksudnya dalam arti itu masih belum gimana ya ngomongnya, masih belum dipermasalahkan lah gitu loh. Selama ada alat yang tidak menggunakan sumber daya, tidak menggunakan sumber energi yang menjadi suatu kewajiban seperti bensin atau listrik, seperti itu bisa menyelesaikan tugasnya, itu kita bisa menerima, masyarakat masih bisa menerima, begitu loh. Nah, kalau kita berbicara digital, digital ini mau bagaimana gitu loh, maksudnya mempermudah. Nah, yang sekarang saja sudah tidak sulit, ya mengapa saya harus digital gitu loh. Tetapi bukan berarti digital itu tidak bagus. Digital itu tetap bagus. Kita harus berinovasi, kita harus mengikuti apa yang ada di dunia sekarang, apa yang orang sudah mempelajari, apa yang orang sudah mengerti gitu loh, agar mereka bisa hidup lebih mudah, lebih enak, dan lebih efisien. Begitu sih. Terima kasih dan salam iBrain Indonesia.